Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana min al-khiyanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma'. Jemaah sekalian rahimakumullah, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala karena di kesempatan ini Allah taala memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir kembali di majelis ilmu. Semoga kita semuanya mendatangkan diberikan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Ikhwan fillah azakumullah, kajian kita dari kitab Khulasah Ta'zimul Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, dan kita sampai kepada Al-Maqidu Tsani Asyar, yaitu simpul yang nomor 12. Di mana simpul yang nomor 12 ini yaitu apa? Intikhab suhbatis salihah lah. Jadi apa yang Fadl, silakan yang baca siapa? Satu aja yang baca. Tafadhal akhi. Baca. Poin 12. Ya. Langsung artinya Ustaz. Iya, langsung arti aja. Al-Maqidu Tsani Asyar. Selektif memilih teman yang baik. Nah, di dalam poin ini beliau mengajarkan salah satu bentuk pengagungan kita akan ilmu, memuliakan ilmu, itu milih teman yang baik. Pilih teman yang baik. Sehingga kalau kita mengaku cinta ilmu, hadir di majelis taklim, kemudian juga kita ini termasuk orang yang mengklaim atau menganggap diri kita sebagai penuntut ilmu, maka harus pilih-pilih teman yang baik. Tidak boleh kita sembarangan berteman. Berbeda dengan bergaul ya. Kalau bergaul, bermuamalah, maka sama siapa saja silahkan dengan batasan-batasan yang diajarkan oleh syariat. Tapi kalau milih teman akrab, harus pilih teman yang memang apa? Baik. Kenapa? Nanti dijelaskan oleh saya. Ittikhadhu zamil darurah lazimatun fi nufusil khalq. Fayahtaju talibul ilmi ila ma'ashirati ghairi minat tullab litu'inahu hadhihi al-mu'asyarah ala tahsilil ilm wal ijtihadi fi talabih. Fadhal. Memiliki teman adalah sebuah keharusan bagi manusia. Penuntut ilmu butuh untuk berinteraksi dengan sesama penuntut ilmu agar bisa membantu proses belajar dan mendongkrak semangat di dalamnya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ikhwan fillah, kita ini berteman memang butuh teman. Enggak mungkin kita tinggal sendirian, ya apa enggak? Antum misalkan ditinggal sama teman-teman antum semuanya sendirian, itu apa rasanya? Enggak nyaman. Jenuh. Makanya apa? Kita memang secara fitrah kita ini butuh, secara naluri kita butuh berteman, berteman. Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairi minat tullab. Maka di sini ditekankan bahwa penuntut ilmu itu memang butuh dengan teman, harus berinteraksi dengan mereka. Harus berinteraksi dengan mereka, di mana mereka apa? Mereka adalah sesama penuntut ilmu.
Jadi kalau antum nggak pernah kumpul sama teman-teman sesama penuntut ilmu semacam ini, lama-kelamaan nanti akan bermasalah. Bermasalahnya apa? Semangatnya dalam mencari ilmu, semangatnya dalam bersungguh-sungguhnya dalam mencari ilmu, jadi luntur. Makanya sering kita jumpai ada orang futur. Futur itu sudah mulai enggan untuk beribadah dengan bagus, terutama dalam mencari ilmu. Aras-arasan, nanti budal toko pengajian, terus setengah bolu, ini terus, mari kono mulai. Nah itu gara-gara apa? Tidak punya teman yang baik. Maka di sini dilanjutkan wazzamalatu fil ilmi in salimat minal ghawail nafi'atun fil wusuli ilal maqsud. Fadal silakan. Pertemanan dalam belajar sangat bermanfaat untuk mengantarkan pada tujuan dengan cara terhindar dari ekses-ekses negatifnya. Nah, jadi pertemanan itu akan bisa mengantarkan kita kepada tujuan belajar kalau kita bertemannya bisa diminimalkan semua perkara-perkara buruknya. Semua perkara-perkara yang bisa mengganggu kita dalam belajar. Makanya orang kalau misalkan sama-sama ngaji, kumpul sama teman-teman sama-sama ngaji, nanti semangat. Koncoku nggo kitab rek, mosok gak nggo rek. Koncoku bawa buku mosok gak nggo rek, mosok gak nulis blas dan lain sebagainya. Maka sangat tidak tepat kalau seandainya dia sembarangan milih teman, tidak boleh. Wala yahsunu biqasidil ula illa tikhaba suhbatin salihatin tu'inu fa inna lil khalili fi khalilihi atharan. Fadhal silakan. Tidak layak bagi pemilik cita-cita mulia kecuali memilih teman yang bisa mendukungnya. Nah, sebab teman karib pasti berpengaruh terhadap sahabatnya. Nah, ini alasannya yang paling kuat bahwa setiap pertemanan kita punya pengaruh. Iya apa enggak? Antum berteman dengan orang yang hobinya softo, saben dino softo terus, iya apa enggak? Iya. Iya majalah softo, entek waktune diun. Maka tidak boleh seperti itu. Harus pilih teman yang baik supaya waktunya tidak terbuang sia-sia. Nanti nyeselnya kapan? Lek wis sepuh, kalau sudah tua baru nyesel. Ya Allah, lapo belian gak belajar bahasa Arab ya. Haya-haya gak iso bahasa Arab saiki. Nah, itu akan malu dengan sendirinya. Kenapa? Kenapa dulu tidak mau belajar bahasa Arab? Ini contoh, tidak mau belajar sholat, tidak mau belajar ngaji. Maka sungguh dia akan sukses. Dia akan teman yang baik itu akan bantu dia untuk bisa mencapai tujuan dalam proses belajarnya. Tapi kalau dia salah pilih teman, yang terjadi apa? Malas untuk belajar, tidak akan sampai. Kenapa? Fa inna lil khalili fi khalilihi atharon. Karena setiap teman dekat itu punya pengaruh kepada teman dekat yang lainnya. Ada pengaruhnya. Kalau kata orang Arab, sahib, teman itu menyeret. Makanya kata Rasulullah, ya, Rasul mengatakan apa? Dalam hadis diriwayatkan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Fadhal silakan. Seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Hendaklah kalian melihat siapa teman karibmu. Nah, karena setiap orang itu ar-rajulu ala dini khalilih, setiap orang itu tergantung daripada teman dekatnya. Sopo sing diajak koncoan. Makanya kalau misalkan antum pingin tahu orang itu siapa, delok anae konco akrabe sopo. Wis kayak ngono, gak jauh beda. Karena orang itu, hati itu tergantung siapa yang cocok. Lek atine gak cocok, itu apa yang terjadi? Pisah nanti. Pisah, pasti pisah. Gak mungkin gak pisah. 1-2 kali si iso ketemu, 3 kali, 4 kali, 10 kali, pisah. Gak akan bisa. Al-arwah junnudun mujannada. Roh itu akan nyambung dengan sesuatu yang cocok. Lalu misalkan atine gak cocok, kemudian juga pikirannya gak cocok, tujuan hidupnya gak cocok, mau didudukkan dalam satu majelis gak betah. Salah satunya mesti akan pergi. Ya itulah hakikat yang ada. Makanya Rasul ingatkan ar-rajulu ala dini khalil. Agama seseorang tergantung daripada agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah siapa kamu yang kamu jadikan teman dekatmu. Deloken sapa kancamu. Nah ini. Yaqulu Raghib al-Asfahani, berkata Ar-Raghib al-Asfahani, laisa i'da'ul jalis li jalisi bimaqalihi wa fi'alihi faqat bal bin nadhari ilaihi. Fadhal silakan. Berkata Ar-Raghib al-Asfahani berkata, penularan perilaku dari teman duduk kita bukan hanya melalui ucapan dan perbuatannya, namun juga dengan
dengan kita melihatnya. Yang berhak dipilih menjadi teman adalah orang yang bersahabat karena mengejar kebaikan, bukan untuk kepentingan duniawi atau kenikmatannya. Nah, berhenti dulu di situ. Nah, di sinilah kemudian kita belajar bahwa laisa li'dal jalis li jalisi bi maqali wa fi'alihi faqat. Yang dimaksud kita ini memperhatikan apa tadi? Fadhal silakan diterjemahkan dulu. Yang Asbani. Ini penularan perilaku dari teman duduk kita bukan hanya melalui ucapan dan perbuatannya, namun juga dengan kita melihatnya. Nah, jadi pengaruhnya teman kita itu nggak cuma omongannya nggak cuma ucapannya, nggak cuma perbuatannya yang bisa mempengaruhi kita. Kita ngelihat dia, kita bisa niru dia. Iya, Pak Ndak? Contoh misalkan ya, ada orang takjub dengan tokoh, misalkan tokoh pemain sepak bola. Niru, potongan rambutnya berusaha niru, padahal gak cocok. Ininya hanya ngelihat tok, padahal gak tahu ketemu, ya Pak Ndak? Ya. Loh itu loh pengaruhnya teman itu kayak gitu. Kadang kita melihat lu, kayaknya cocok nih lebih gini, tiba-tiba gak cocok. Nah ini makanya Al-Raib Al-Aswadi beliau mengatakan laisa li'da'il jalis li jalisi bi maqalihi wa fi'ali faqat. Artinya apa? Pengaruh daripada teman itu tidak hanya dari sisi perbuatan dan ucapannya saja, tapi juga dengan melihat saja kita bisa terpengaruh dengan orang tersebut. Nah ini wa inna ma yukhtaru lis-suhbati min yu'ashiru lil fadilati la lil manfaati wala lil ladzah fa inna aqdal mu'asyarati yubramu ala hadhihi al matalibi ats-tsalatsa al fadilah wal manfa'ah wal ladzah. Nah ini menarik. Fadhal silakan. Terjadinya interaksi antar manusia biasanya karena 3 alasan ini: mencari kebaikan, atau karena ada kepentingan, atau mengejar kenikmatan. Itu keterangan yang disampaikan guru dari para guru. Sebelum itu. Oh, sebelumnya. Oh iya, boleh. Zakaruhu Syekhuna Muhammad Al-Khudair bin Husain fi Rasailil Islah. Nah. Jadi penulis kitab ini mengajarkan Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, beliau itu mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kalau kita berteman, kalau kita kumpul dengan teman kita, kita berinteraksi dengan mereka, maka yang harus kita perhatikan ada cara-caranya kita memilih pertemanan itu agar memberikan efek yang positif, agar memberikan efek yang baik untuk kita. Yaitu apa? Di mana hendaknya yang terpilih menjadi sahabat untuk bermuamalah dengannya itu siapa? Orang yang memiliki keutamaan, bukan karena adanya azas manfaat dan kenyamanan. Karena terjalinnya ikatan pertemanan itu terjadi karena 3 hal. Apa itu? Yang pertama yaitu karena keutamaan, yang kedua karena manfaat, dan yang ketiga karena ada kenyamanan. Iya apa tidak? Iya, orang berteman kadang seperti itu. Makanya di sini dijelaskan oleh Syekh, ini yang disebutkan. Sehingga teman itu ada terbagi menjadi 3. Ada teman shadiqul fadilah, kemudian shadiq manfaat, dan shadiqul ladzah. Nah ini jamaah rahimakumullah. Sehingga itulah jenis-jenis pertemanan yang ada. Ada orang berteman itu karena ada manfaat yang dia rasakan. Ada yang memberikan keutamaan, ngajari kebaikan. Ada lagi yang cuman urusan senang-senang, urusan yukul-yukul, makan-makan. Itu model pertemanan modelnya seperti itu. Jadi ada yang berteman karena adanya azas manfaat, ada yang berteman itu karena raksi-raksian, ada yang berteman memang melahirkan manfaat dan keutamaan. Kita kumpul sama dia, baik ibadah kita, baik agama kita, baik kemudian sholat kita. Itulah orang atau teman yang paling agung. Kemudian fantakhib sadiqa li fadilati zamilan fa innaka tu'rafu bih. Nah ini. Padahal maka pilihlah teman karena sama-sama mengejar kemuliaan. Sama-sama mengejar kemuliaan. Nah, carilah teman yang punya visi hidup yang bagus. Antum kalau punya teman yang itu tidak ada semangat hidupnya, tidak ada semangat belajar, tidak ada semangat kuliah, tidak ada semangat suhul, apa yang terjadi? Malas-malasan, aras-arasan. Makanya dikatakan di sini, fantakhib sadiqa al-fadilah zamilan fa innaka tu'rafu bih. Jadi kita dianjurkan untuk memilih teman yang seperti itu. Cari teman yang memang sama-sama punya tujuan yang baik. Qala Ibnu Mani'
fi irsyadit tullab wa huwa yusi talibul ilmi wa yahdhar kullal hadar min mukhalatati sufaha wa ahlil majnun wal waqaha was sayyi'ah atau wasiyyi'is sum'ah wal aghbiya wal aghbiya'i wal bulda fa inna mukhalatatuhum sababul hirmani wa syaqawatil insan. Padahal penuntut ilmu harus sangat menghindari pergaulan dengan orang-orang yang dungu, tak tahu malu, yang reputasinya buruk, bebal dan tolol. Nah, tidak boleh kita berteman orang penuntut ilmu, harus menjauhi orang-orang ini, orang-orang bunuh, orang-orang dungu, orang-orang nggak ngerti, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, yang itu semuanya bisa merusak keluasan ilmu kita, bisa merusak semangat kita dalam belajar, yang bisa merusak reputasi kita, yang bisa merusak citra ilmu itu sendiri. Sehingga orang berasumsi, lu arek biasa ngaji kok kumpulannya kayak ngono. Itulah diantaranya ikhwan fillah azani Allah yakum, poin yang nomor 12. Saya tutup dulu, nanti setelah itu kita buka luaskan pembahasannya dengan tanya jawab. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.